Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Wibowo dengan NIM 18211010081. Di sini saya akan mengerjakan UAS algoritma dan pemrograman. Oke, untuk soalnya itu kita langsung saja ya ke soalnya. Nah, untuk soalnya itu ada di sini yaitu ini. Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan output sebagai berikut. Sebenarnya saya udah nyoba bikin dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita pilih kamar 2 berapa halaman, ini sudah ada beginiannya. Terus kalau misalnya kita mencet Y, dia bakal ngulang. Terus kalau misalnya kita mencet T, dia bakal close programnya. Seperti itu. Nah, untuk sebenarnya bukan close sih, lupa saya tambahin di sini. Kalau misalnya T kan, terima kasih Anda telah melakukan pemesanan kamar pada Hotel Al-Fatih. Oke, ini kita tambahin nanti ya. Oke, karena saya udah bikin ininya, konsepnya, saya tinggal itu aja ya, ngulang apa yang sudah saya bikin. Oke, ini kita bikin software baru. Terus ini kita buat ulang, yaitu include IOStream. Ini adalah library utama dari C++ nya itu. Terus using namespace std, karena ini adalah C++, kita menggunakan using namespace std. Karena kenapa kalau nggak pakai using namespace std, nanti kalau misalnya nggak pakai namespace std, ntar bakal kayak gini dia, std print gini. Kalau nggak pakai namespace std, dimana ini adalah bahasa C biasa, bukan C++. Oke, langsung aja integer main, dan ini adalah fungsi utama kita dan semua program kita terjalin di sini. Oke, untuk yang pertama kita bikin ininya dulu ya, si out ininya dulu nih, sistem informasi penyewaan kamar Hotel Al-Fatih kita bikin dulu nih, sebentar. Oke, si out sistem informasi pelayanan, bukan penyewaan kamar Hotel Al-Fatih. Oke, bener, Al-Fatih. Yap, dan kita inline sama seperti ini ya, si out. Oke, ini kita inline-nya kita kasih 2 kali ya, soalnya jaraknya 2 kali. Terus bawahnya itu ada gini, si out. Itu ada daftar jenis kamar dan harga. Oke, berarti kita taruh di tengah kali ya, jenis kamar dan harga seperti ini. Dan ini kita inline lagi, dan si out lagi per malam. Ini belum rapi ya, nanti bakal saya rapiin setelah programnya jadi, karena itu opsional ya. Yang penting fungsinya dulu bekerja apa kagak. Ini kita inline lagi. Oke, si out ini buat nampilin teks string kita ini ke layar program kita. Jadi nggak ada pengaruhnya buat logika atau apapun. Ini apa yang kita tulis, itu yang akan kita tampilkan. Oke, kita buat ini seperti mirip seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus tipe kamar, oke, ini agak lama ya, kita skip aja, saya cepetin. Bikin outputan dari string kita udah jadi. Ini coba kita run dulu ya. Ini bakal saya simpan di D sebagai uas.cpp. Dan bagaimana kalau kita run hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah mirip ya, coba kita lihat ya, mirip-mirip lah, mirip-mirip. Oke, daftar sih. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsinya ya, fungsi dimana kita bakal masukin logika di sini. Ini kita si out seperti biasa untuk membuat pilih tipe kamar. Pilih tipe kamar 1 sampai 5.
1 sampai 5. Oke, ini udah. Oke, ini kita iniin, terus ini kita ini terus ini belum kita belum deklarasiin, kita deklarasi awal di sini dulu. Kita buat yaitu di sini ada tipe kamar, integer tipe kamar, terus apa namanya, ini ada input banyak malam. Oke, berarti ada integer banyak malam. Terus ada ini cetak tipe kamar, cetak nama kamar. Oke, di sini berarti ada nama kamar lagi. Integer nama kamar. Bukan, string. Nama kamar. Oke. Terus apalagi yang ada di sini? Nama kamar, cetak banyak malam sudah. Harga kamar. Oke. Harga kamar. Harga kamar, total harga 10. Oke, untuk sekarang kita baru segini dulu. Terus ini komen, ini saya bikin namanya deklarasi awal. Oke, di sini kita buat apa ya namanya ya? Cout awal. Bukan, jangan cout awal. Output awal. Ya, karena ini kan udah jadi ini outputnya. Nah, output awal. Ini deklarasi awal. Jadi ini kita buat tipe kamar, banyak kamar, sama nama kamar, sama harga kamar. Ya nantinya bakal kita masukin di sein-nya ini. Sein-nya ini berarti tipe kamar. Kamar. Dan kita cout lagi. Anda menginap. Sorry. Oke, ini kita sein-nya itu berarti input banyak malam. Oke, seperti ini. Kita ratain di sini. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya adalah kita cout ini nih. Ini bakal saya cout apa kagak saya nggak tahu. Coba, tapi nggak apa-apa lah, saya cout aja. Saya cout NL dulu, terus kita cout ininya nih, garis-garis ini supaya memperbagus ya. Nggak apa-apa dah, kita cout aja. Nah, deh. Nah, kita masuk ke logika pertama nih. Ini kita masukin output kedua ya, karena ini beda line kan. Output kedua. Terus ini kita buat n line biar dia ada jaraknya. Kita buat n line nya itu 2 kali biar jaraknya bisa 2 kali. Dan output kedua di sini kalau misalnya kita run akan seperti ini. Nah, kita udah bisa input tipe kamar sama berapa malam kita menginap. Cuman belum ada logika, jadi langsung n gitu aja. Nah, kita bakal ngebuat logikanya sekarang, yaitu kita buat kita buat yaitu rumus pertama. Logika pertama. Sudah. Logika pertama. Di sini kita kan mengambil tipe kamar, nama kamar, sama harganya kan. Nah, kita buat nih. Kalau misalnya si user input tipe kamar itu 1, berarti tipe kamar 1 itu tulip namanya dan harga per malamnya itu 100.000. Kita ulangin gitu sampai 5 kali. Karena di sini ada 5. Oke, seperti ini. If tipe kamar yang diinput itu sama dengan kamar yang diinput itu sama dengan 1. Ini ada 2 cara ya, bisa pakai if atau pakai switch. Saya udah nyoba pakai switch dan itu menurut saya banyak bugnya. Itu saya pakai if aja biar lebih gampang. Di sini tipe kamarnya itu kita set 1. Jadi kalau bisa 1, user itu nama kamarnya itu bakal berubah jadi tulip dan harganya berubah jadi harga per malam. Nah, jadi kan nama kamar tuh string ya. Jadi kita rubah aja nama kamar sama dengan tulip. Untuk harganya berarti harga kamar sama dengan nggak pakai klik dulu ya, karena ini integer 500.000 langsung.
Oke, 500.000 segini. Nah, untuk kedua ini kita samain lagi aja nih. Si else if tipe kamar itu 2, kamar yang di input kedua, maka nama kamarnya ini bisa langsung aja biar cepat. Nah, nama kamarnya tuh teratai dan harganya 1 juta. Oke, ini 1 juta benar. Oke, benar 1 juta. Nah, ini bakal kita copy aja langsung 5 kali, sebanyak 5 kali itu terus. Save. Seperti ini. Kalau misalnya 3 itu anggrek, ini logika awalnya sudah kita buat ya. Jadi coba kita output ketiganya supaya si tipe kamar, jenis kamar sama harga kamar sama lama menginap ini muncul. Kalau udah ini muncul, kita langsung masuk ke rumus yang ini nih, ke sini. Oke, kita cek dulu nih. Ini berarti output ketiga. Kita namain output ketiga, kita see out dulu. Namanya apa? Apa ini? Anda memilih tipe kamar. Tipe kamarnya apa? Anda memilih tipe kamar, dan apa ya tipe kamarnya? Ya, benar, tipe kamarnya langsung aja kayak gini. Tipe kamar. Nah, udah gini aja langsung. Dan ini ada jenis kamar. Jenis kamar. Ini kita ratain biar lebih rapi. Itu ada nama kamar. Jenis kamarnya itu ini ya. Ya, jenis kamarnya itu nama kamarnya. Dan yang ketiga itu ada harga kamar per malam. Harga kamar per malam. Harga kamar per malamnya itu kan gak kita input di sini. Harga kamarnya itu ikutin inputan user. Kalau misalnya 1 500, 2 1 juta, tergantung apa yang diinput di jenis kamar ini. Jadi jenis kamar yang kata diinput ini untuk menentukan segalanya ya, tipe kamar ini nih. Oke, harga kamar per malam langsung harga kamar. Harga kamar lama menginap. See out lama menginap. Lama menginap kita langsung ambil input dari banyak malam, karena belum ada rumus apa-apa di banyak malam. Itu bakal kita deklarasiin habis ini. Oke, coba kita running. Oke, kita coba punya kamarnya 3, berapa malam ada menginap 2. Nah, kalau misalnya kita enter, harusnya sistem ini ngeluarin nama kamarnya tuh anggrek dan harga per malamnya itu kan 1.500.000. Oke, udah bener. Anda memilih jenis kamar. Oke, kenapa kayak gini? Ini saya lupa taruh n line ya di setiap meetingnya. Sorry. Ya, seperti ini. Coba kita run ulang. Nih, ini kalau tipe kamar 2 harusnya teratai dan harga 1 juta. Teratai dan 1 juta. Lama menginap kita upload di sini ya. Dan ini untuk yang deklarasi keduanya ini udah bener nih. Tinggal kita bikin logikanya di sini, yaitu adalah logika kedua. Di logika kedua kita ada yang namanya apa ini? Total harga sebelum diskon. Oke, kita bikin logika kedua dan output keempat. Output keempat biar langsung aja ya. Jadi rumusnya kita taruh atas dan outputnya kita taruh bawah biar ada gambaran dulu. Ini see out itu adalah total harga sebelum diskon. Total harga sebelum diskon. Oke, ini kita ratainnya sama nama yang di bawah.
harga sebelum diskonnya itu kan belum kita input ya, jadi kita taruh aja dulu ini inline, terus harga sebelum diskon dan harga diskon. Kita kosongin dulu aja sama total harga yang harus dibayar. Oke, yang harus dibayar seperti ini. Oke, di logika kedua kita bakal deklarasiin yaitu adalah integer THSD atau total harga sebelum diskon. Terus kita juga deklarasiin yang namanya int diskon, dan ada namanya integer apa ini, total harga yang harus dibayar tuh kita sebut aja total ya, total. Oke, ini deklarasi awal ya. Oke, ini kita masukin aja namanya, bukan logika 2, kita masukin lagi deklarasi kedua gitu ya, si kedua. Terus ini kita masukin sini aja yang deklarasi ini. Nah, untuk rumus kita masukin di sini. Jadi di rumusnya itu untuk mengetahui total harga sebelum diskon, kita total harga sebelum diskon ini udah nih. Jika penyewa memilih tipe kamar, maka otomatis jenis kamar dan harga kamar dicetak sesuai dengan tabel daftar jenis kamar dan harga per malam. Ini udah oke. Ini untuk yang nomor 1 ini udah done. Kita tandain dulu ya. If else atau switch case ini kita udah done. Terus total harga sebelum diskon itu THSD sama dengan harga per malam dikali lama menginap. Nah, harga per malam itu kan kita deklarasinya harga kamar ya. Nah, harga kamar tuh, jadi kalau misalnya satu kamar, harga kamarnya 500.000. Jadi kalau misalnya sehari dikali 500.000, dari 500.000. Kalau misalnya kita nginepnya 2 hari, berarti harga 1 juta. 2 kali 500.000 1 juta. Oke. Jadi logikanya THSD itu sama dengan jenis kamarnya itu, nama kan jenis kamarnya bukan nama kamar, jadi ke harga kamarnya. Dikali banyak malam. Oke, dan ini untuk THSD rumusnya gini doang kan? Ya, untuk THSD rumusnya gini doang. Jadi kita masukin sini THSD, harga sebelum diskon. Mungkin kayak gini aja nih untuk THSD. Nah, untuk yang kedua itu kita masukin diskon nih. Diskon ini kita menggunakan if else, dimana kalau harga diskonnya menginapnya 1 sampai 3 malam, maka memperoleh harga diskon 10% dari total harga sebelum diskon. 10% itu 0,1. Jika lama menginap 4 sampai 6 malam, maka memperoleh harga diskon 20%, ini 0,2. Dan yang lebih dari 6 malam itu 30% total harga sebelum diskon, ini 0,3. Oke. Jadi kita import dulu. Jadi berarti ini diskon ini harus float ya, karena ini ada pecahannya ya. Float. Jadi kalau misalnya if ini kita ngambil dari sini ya, berarti ya lama menginap di banyak malamnya ini. If banyak malam apa ini? Menginap 1 sampai 3 malam. Berarti banyak malam itu kurang dari 3. Ya, banyak malam itu kurang dari 3. Nggak ada sama dengannya kan? Kalau misalnya sebentar, harus sama dengan dong. Jadi kalau misalnya banyak malamnya itu di inputnya 3, ya berarti dia masuknya ke 10%. Oke, bener. If banyak malam 3 itu berarti diskon sama dengan 0,1. Kita bikin satu lagi nih, yaitu string diskon. Nah, nama diskon, karena kita bakal ngimputin di sini adalah nama diskon. Jadi yang di input itu stringnya, yang apa mah, yang diskon 0,1 ini anggap aja backendnya lah, jadi nggak kebaca sama user. Jadi yang user tahu diskonnya tuh persen-persenan doang. Karena kalau kita masukin sini persen di integer itu nggak bakal kebaca. Nah, makanya nama diskonnya itu kita ganti jadi 10%. Nah, seperti ini.
Ini sama kayak yang lain, kita copy aja. Kita nambahin else di sini. Banyak malamnya itu 4 sampai 6 ya. Berarti ini banyak malamnya itu 6 4 sampai 6 dan oke, kita taruh di sini ya. Di depannya ya. Banyak malam bagaimana ya? Di atas 3 harusnya. Di atas 3 itu berarti kan 4. Dan di bawah 6, di bawah atau sama dengan 6. Ya bener kayak gini. Oke. Banyak malam itu bakal di atas 3. Nah, kalau misalnya kita input 3 nih bakal masuknya ke sini nih karena ini sama dengan 3. Tapi kalau banyak malamnya di atas 3 dan banyak malamnya itu di bawah 6 atau sama dengan 6, ini bakal masuk ke sini karena ini kan 1 sampai 6 ya. Kemungkinan seperti itu. Yang nama diskonnya ini 20% ya, karena ini juga 0,2. Kita copy dan masukin sini else if. Dan ini udah satu aja kayaknya dah. Ini hapus saja karena ini di atas 6 kan? Iya di atas 6 kan. Jadi kalau di atas 6 mau 12, 20, 39, 60 setahun menginap di situ ya, sama aja diskonnya 30%. Agak jahat sih. Ya nggak apa-apa ya. 0,3 else if. Oke. Untuk logika diskonnya kemungkinan kayak gini. Ini ya diskonnya. Nah, ini kita masukin nama diskon di sini. Terakhir kita masuk logika yang dimana logikanya itu adalah yang terakhir, total harga yang harus dibayar. Total harga yang harus dibayar. Berarti ini ya, integer total. Total itu sama dengan total harga sebelum diskon dikurangi harga diskon. Oke, total harga sebelum diskon dikurangi harga diskon. Berarti kan total itu harus float ya, karena ini kan penambahan sama pecahan yang di mana diskon itu 0, kan. Oke, totalnya itu berarti total harga sebelum diskon berarti THSD dikali diskon. Harusnya begini, cuman kalau kayak gini ya, contoh kita buka kalkulator ya. Kalau misalnya kita harga 500.000 dikali 0,1, outputnya bakal 50.000. Oleh karena itu kita bikin lagi namanya float total 1. Ini buat nyimpen nilai dari ininya nih, diskonnya ini 50.000-nya yang bakal kita kurangi nanti. Jadi total 1 itu sama dengan THSD dikali diskon maksudnya. Dikali 50.000. Nah, totalnya baru total 1 THSD total diskon dikurang 1. Jadi gini, ini kan 50.000 nih. 50.000 ini masuk ke total 1 karena diskonnya itu 50.000 lah. Jadi 500.000 diskon 50.000. Nah, berarti kan logikanya ya, kalau udah diskon berarti dikurang dong. Yang harga awal 500 bakal dikurang sama harga diskon tadi yaitu 50.000. Dan harganya 450.000. Kemungkinan kayak gitu. Nah, untuk ya kemungkinan kayak gini, bener. Coba kita coba dulu aja ya. Total. Kita masukin nilai total di sini. Kita running. Error apa kagak? Oke, ini ada error. Oke, di sini saya lupa. Kita running. Oke, di sini ada error juga. Ini malamnya ini nggak boleh spasi ya. Running, error lagi. Oke, enggak. Kita masukin misalnya kita anggrek ya. Kita anggrek nginep selama berapa ya? Saya lupa. Coba ya. 1.500.000 harusnya. 1.500.000 dikali 4. Kalau kita nginep 6 juta. 6 juta dan 4 itu masuk ke sini ya. Dan diskonnya harusnya 20%. Oke, ini kenapa kayak gini? Ini ada kesalahan di sini ya. Untuk yang lainnya ini total harga sebelum diskon kan 600.000, diskonnya 60%. Nah, kita tinggal salah yang ini nih. Berarti semuanya ini udah benar nih. Tinggal yang di sini nih. Ini menurut saya ini kesalahan ininya sih. Kesalahan penempatan doang nih. Kalau misalnya total 1 itu
apa total itu THSD dikali diskon itu kan harganya 50.000, berarti totalnya ini harusnya integer. Coba ya, kan ya di sini THSD dikali diskon, total harus belum diskon dikali diskon itu 0, ini misalnya 50.000, berarti 50.000 pas total. Oke, coba kita running lagi ya, 2 3. Oke, dah. Jadi kalau misalnya harusnya ini ya, ini udah bener nih. Bentar. Kita coba ya. Kita kan milih kamar teratai ya. Terus harga kamar pertama 100.000 kan. 100.000 dikali 3, 300.000. Nah 300.000 itu kan masuknya, kenapa 3? Karena ini masuk sini. Kalau di bawah 3 atau sama dengan 3, dia bakal diskon 10%. Nah 3-nya itu kan harusnya 300.000 dikali 0,1 kan. 1000 dikali 3 juta kok 300.000 kali 0,1 yaitu 10%. Dia itu 300.000. Nah, ini diskonnya ini 300.000. Jadi 3 juta dikurang 300.000. Hasilnya 2.700.000. Yap, benar, hasilnya 2.700.000. Jadi ini kita udah bener nih, udah semua nih yang ini nih. Yang ini kita tandain dulu. Ini udah. Dan ini juga udah diskon. Ini juga udah juga. Nah, yang terakhir adalah di akhir output penyewa akan ditanyakan apakah akan memilih tipe kamar lagi. Jika Y, maka output akan menampilkan kembali pilihan menu dan penyewa bisa melakukan perhitungan ulang. Jika T, maka akan tercetak terima kasih Anda telah melakukan pemesanan kamar pada hotel. Oke, untuk melakukan hal itu, ini kan udah semua nih. Ini kita namain, berarti ini deklarasi terakhir. Bentar, ini kita ratain dulu ya. Kayaknya kurang rata di sini. Oke, segini. Oke, di sini kita deklarasi terakhir. Nah, ini output paling akhir dari program kita, yaitu kita bikin yang namanya string exclusion. Nah, sebenarnya bebas sih, saya nyebutnya exclusion biar keren aja gitu, karena exclusion ini kan terakhir gitu kan. Exclusion itu berarti kita bikin output lagi yang bakal nanya apakah akan memilih tipe kamar lagi, iya atau tidak, gitu ya. Ini bisa itu nggak sih? Nah, ini apakah akan memilih tipe kamar lagi? Oke, kita langsung see out aja. Apakah Anda ingin memilih tipe kamar lagi? Ini kita milih Y atau T. Jadi kita suruh input antara Y atau T. Nah, langsung kita buat logikanya langsung aja ya. Di sini kita sein exclusion. Begini. Nih jangan lupa titik koma ya. Sein exclusion di sini juga titik koma. Dan kita buat if exclusionnya itu sama dengan Y gede, dan atau kalau ini bisa dibilang nilai mutlak ya kalau di MTK, cuma kalau di coding ini dua kayak gini berarti atau exclusionnya itu Y kecil. karena kalau misalnya kita kalau kita jalanin program ya, kadang kita nggak sadar entah itu mencet Y gede atau Y kecil. Pas kita enter, soal itu bisa jadi salah, ngebug. Nah, itulah program itu case sensitif. Jadi kalau misalnya Y-nya gede, Y-nya kecil itu bakal kedetek. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya exclusionnya Y, ini kita gimana ya? Ini ada namanya apa ya? Saya nggak tahu ini namanya apa. Cuman saya pernah belajar. Ya di sini ini masuknya ke switch case sih. Ini namanya GoTo program. Dan di sini kita masukin programnya itu yang benar-benar di awal banget. Nah, di sini kita masukin program. Sini.
Ini fungsinya buat apa? Buat fungsi Goto. Goto ini masuk ke IOStream juga nih. Dari dia masukinnya ke switchcast gitu. Cuman di switchcast kita kan nggak belajar Goto. Itu masukin ke break, continue gitu-gitu. Dan itu bisa bilang terlupakan juga sih. Makanya di sini kita langsung aja Goto program. Jadi kalau misalnya kita mencet Y, ini bakal yang tadinya udah di bawah, ini bakal ke atas lagi nih, paling awal ke sini terus ngejalanin dari atas. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti ketumpuk dong dari atas ke bawah. Contoh ini kita running dulu aja. Nah, ini 2, 3. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kayak gini ketumpuk dong nih kalau misalnya Y. Tuh, ketumpuk dong, kita input lagi jadi aneh dong. Oleh karena itu kita ada yang namanya fungsi sistem slash clear screen, sistem CLS atau sistem clear screen. Ini adalah tadinya ini kalau misalnya di itu ya di C++ tahun 2018 yang di saya baca sejarah, sistem clear screen tuh harus pakai include stdlib ini setahu saya. Cuman di versi sekarang sistem clear screen ini udah masuk ke IOStream, jadi nggak usah pakai ginian. Dan ya sistem clear screen ini fungsinya buat kayak yang output yang keluar di layar nih kayak gini nih hilang semua. Jadi kita kayak kalau misalnya kita run nih contoh. Nah ini kalau misalnya mencet 2, ini mencet 3, ini kalau misalnya kita mencet Y, boom, ngulang. Seperti itu. Jadi ininya ini dihapus semua nih di layar layar what is this? Apa CMD ya? Si command prompt ini kita dihapus semua terus dibikin ulang dari awal gitu. Dari sini, dari deklarasi awal program sini. Bahkan go-to-nya ke sini. Oke, kemungkinan kayak gitu. Dan ini buat biar rapi ya, kita see out dulu. Kita inline dulu di sini biar agak rapi gitu. Oke. Nah, ini kita masukin lagi else-nya. Else-nya exclusion-nya itu misalnya T atau tidak, terus atau T kecil, itu kan tadi T gede. Kita T kecil gini, itu programnya itu sama, sistem clear screen. Sistem clear screen ke mana ya? Jangan kita bikin langsung si out baru aja ya. Si out yang dimana si outnya itu adalah kalau misalnya Y, maka akan tercetak terima kasih Anda telah melakukan pemesanan pada Hotel Avate. Ini tinggal saya copy langsung aja berarti. Oke, kayak begini. Jangan lupa buat watermark ya, saya ngimputin nama saya gitu kan ya. Keren. Saya sesuaiin dulu dah. Ini nggak rapi sih tapi ya udahlah. Seginilah. Nah, dah. Kita inline. Nah, ini programnya udah jadi. Harusnya ya kalau nggak ada error nih programnya udah jadi. Kita coba tes nih terakhir nih. Nah, pengetesan terakhir, tes compile dan run. Misal kita masukin tipe kamar 4 dah. Kita jangan 1 aja lah, 4 tuh nilainya kebanyakan. Enggak apa-apa, 4 tuh kan pavilion Rosalia ya. Terus benar-benar ini kalau misalnya 4 itu kan 2 juta kita harusnya 20 juta itu kan diskonnya 30% ya, jadi 20 juta dikali 0,3 6 juta, jadi 20 juta dikurang 6 juta hasilnya 14 juta. Benar, yap, ini udah bener, fungsinya udah jalan semua. Dan ini kalau misalnya kita pencet Y, ini bakal ulang programnya. Kalau misalnya pencet 1, 3 kayak gini, terus kalau misalnya kita mencet T, entah itu T gede, T kecil, itu sama aja karena saya udah bikin fungsi buat ngebedain T kecil sama T gede, Y kecil sama Y gede. Jadi ya bisa. Nah, kalau misalnya T kecil kan langsung bikin nih. Terima kasih Anda telah melakukan pemesanan kamar pada Hotel Avate. Dan ini nama saya dan ini saya. Nah, gitulah kemungkinan UASnya. Dan ya, saya menggunakan switchcast di sini. Oke nih, kita ulang dari awal ya. Pertama kita integrasiin programnya dulu, deklarasiin ini apa yang bakal kita pakai, dan ini ada go to program. Jadi kalau misalnya kita
tadi yang terakhir kalau misalnya Y ini bakal masuk ke sini lagi ngulang. Nah, ini output awal kayak gini, awal seperti biasa. Dan ini output kedua, kita si out kedua lah. Terus logika pertama ini buat logikain ininya tipe kamera, kalau misalnya pencet 1 ini begini. Terus ini output ketiga, ini deklarasi kedua, kita deklarasi ini yang total harga sebelum diskon nih, yang di sini nih semua. Ini yang di bawah ini nih, di bagian bawah ini nih. Nah di bagian bawah ini nih, ini kita masukin ke output ketiga dan deklarasi kedua dan logika ketiga. Ini masuknya ke rumus semua nih. Udah masuk deklarasi kedua nih, udah rumus semua nih. Logika kedua juga nih. Dan ini nih adalah rumus-rumusnya. Untuk rumus total harga sebelum diskon itu cuman harga kamar dikali baik malam. Untuk rumus diskon, tentuin diskonnya itu berapa, ini kita menggunakan if else. Jadi kalau misalnya baik malamnya itu kurang dari atau sama dengan 3 itu 10%, kalau lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 6 itu 0,2, dan kalau lebih banyak dari 6 ya pasti 0,3. Dan ini adalah rumus dari total harga yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya total, kita pertama masukin total 1, jadi total harga sebelum diskonnya dikali diskon, kan dapatnya kecil tuh soalnya output buat diskonnya itu ya. Nah habis itu output buat diskonnya itu dikurang sama harga aslinya, jadi jadilah diskon. Nah kemungkinan kayak gitu aja program saya. Kita masuk lagi ya. Nah kemungkinan gitu aja. Gimana, ini udah merekod 42 menit. Wow sekali. Oke, ini ntar bakal saya edit lagi, nggak tahu hasilnya berapa ya. Itu bakal speed up yang tadi awal sih, yang nyimputin si out itu kan agak lama banget ya. Nah kemungkinan saya edit mungkin jadi 30 menitan kalau bisa. Oke, itu sekian saya ulas dari saya Teguh Wibowo di matkul algoritma dan pemrograman. Terima kasih Bu Sarwati dan see you next time. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.